وصحبه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال أيضا لأحد أصحابه يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل فإن ذلك من سنتي من أحياها فقد أحبني. الحديث صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. Para hadirin yang kita hormati, yang begitu banyak hadir sama-sama kita ini malam, kayaknya nggak bisa saya sebut semua namanya satu persatu. Mobil khusus orang tua kita, guru kita yang tadi hadir bersama kita, Sayyidul Walid Al-Habib Al-Ustaz Al-Fadil Habib Umar bin Abdul Rahman bin Ahmad bin Abdul Qadir Al-Sigaf, dan juga guru kita Ustaz Al-Fadil Habib Hafid Al-Aidrus, wa kafatil habaib al-mayamin, wa lupa sahibul bait yang kita hormati Ustaz Abdul Rashid bin Abdul Halim. Hadirin sekalian semuanya yang insya Allah berkahnya Nabi Muhammad SAW, kita pulang dari sini nggak bakalan tangan kosong. Pulang dari sini kita bawa banyak kebaikan, khususnya kebaikan yang kagak kelihatan. Kalau yang kelihatan bisa dibatasin. Paling perut kita kenyang, bawa tentengan sedikit yang sehari dua hari kelar. Tapi yang kita harapin adalah kebaikan yang sampai hari kiamat, sampai kita ketemu sama Nabi Muhammad SAW. Kebaikan yang langgeng dan lestari insya Allah. Hadirin sekalian, ini hari kita kumpul di sini untuk mengenang, merayakan bulan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Dan di majelis seperti ini kita memuji-muji Nabi dengan qasidah, juga membacakan maulid Nabi yang isinya sebagian besar adalah syama'il, sifat-sifat beliau, kemuliaan-kemuliaan beliau. Asy-Syaikh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, seorang ulama besar, seorang qadhi di Syam, di dalam kitabnya Wasailul Wusul ila Syama'il Rasul, beliau mengatakan, wala syakka anna jam'a syama'ilihi sallallahu alaihi wasallam wa nashraha afdalu wa akmalu min madhihi bil qasaid. Dan bisa dipastikan bahwa menghafal atau mempelajari atau meneliti, mencari tahu lebih banyak, mengumpulkan sifat-sifat Nabi itu lebih utama dan lebih sempurna daripada sekedar memuji-muji Nabi dengan qasidah. Banyak orang-orang yang memuji-muji Nabi Muhammad SAW, tapi mungkin kalau kita tanya apa saja sifat Nabi yang kita tahu, nggak banyak. Tapi dua-duanya luar biasa. Sebelumnya beliau mengatakan waqad radiyah, Rasulullah ridha, restu, seneng sama sahabat-sahabatnya yang suka bikin syair muji Nabi. Yang muji Nabi aja Nabi ridha dan seneng. Wa kafa'ahum, semua yang muji Nabi Muhammad nggak pernah tangan kosong. Hasan bin Thabit dapat doa khusus dari Nabi Muhammad. Sayyidina Al-Abbas bin Abdul Muttalib didoain sama Rasulullah. Sayyidina Abdullah bin Rawaha, Ka'ab bin Malik, dan sahabat-sahabat lain yang banyak yang memang mereka spesialis suka memuji Rasulullah SAW. Semuanya ada yang dapat doa. Ka'ab bin Zuhair dikasih burdah sama Rasulullah, karena muji dikasih burdah. Nah kalau yang muji aja begitu, apalagi yang menghafal sifat-sifat Nabi. Maka dari itu bulan Maulid sebenarnya bukan cuma waktunya kita memuji-muji beliau dengan qasidah-qasidah. Al-Habib Abu Bakar Al-Mashhur, Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Mashhur yang belum lama meninggal dunia, beliau mengatakan bulan Maulid ini waktunya kita mempelajari lebih dalam sosok Nabi Muhammad, baik dengan cara baca Maulid ataupun dengan tidak baca Maulid. Intinya adalah kita ngedalamin lagi tentang Nabi Muhammad SAW, supaya kita kagak buta-buta amat sama Nabi kita. Nah dalam kesempatan kali ini ada satu sifat Nabi, sunnah juga, yang nggak usah banyak-banyak, satu aja. Kadang-kadang kalau kebanyakan bungo bentar kita ya, bisa begah kalau kebanyakan, lupa juga kalau ceramah banyak-banyak kadang-kadang.
Jadi ceramahnya apa Habib? Aku udah pokoknya banyak, udah lupa. Satu aja. Ini kalau kita bulan Maulid, ngajak diri saya khususnya kita konsentrasiin ini aja. Kita bulan Maulid, coba sifat Nabi yang ini kita terapin sama diri kita. Itu udah khair kabir, udah kebaikan yang sangat besar. Sifat apa itu? Hadis ini disampaikan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya, dan Rasulullah bersabda kepada salah satu sahabatnya yang bernama Sayyidina Anas bin Malik, yang 10 tahun jadi abdi dalamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang begitu Nabi sampai di kota Madinah, ini Sayyidina Anas bin Malik umur 10 tahun, emaknya datang, Sayyidatina Ummu Sulaim. Ya Rasulullah, ini anak saya hibahin buat Nabi, terserah, suruh apa kayak terserah. Buat Nabi ini anak saya, doain untuk dia ya Rasulullah. Sampai Nabi meninggal. Dari umur 10 tahun, Nabi meninggal umurnya 20 tahun. Abdi dalamnya Nabi Muhammad SAW. Nabi bilang kepada beliau, ya bunai. Sampai manggilnya ya bunai. Ya bunai itu wahai. Kalau orang itu bilang tolong, begitu kira-kira. Tolong, gue pesan manusia. Kalau tolong itu kan biasanya kesayangan, biasa begitu ya. Kalau perempuan apa? Neng. Aku bocah sekarang benar ngerti kagak. Udah game online mulu mainan. Udah yang kearifan lokal kadang-kadang udah nggak. Tolong, ya bunai, in qadarta an tusbih wa tumsi wa laysa fi qalbika ghishun li ahad fa'al. Saya pesan kepada Nabi, kalau bisa usahain pagi, sore, sepanjang hari, pokoknya tiap hari terus hati bersih, jangan pernah nyimpen ghishun li ahad, dengki, enak, jeleh, benci kepada seorang pun. Usahain hati jangan sampai kayak gitu ya. Fadzalika min sunnati, itu ajaran hidup saya. Itu ajaran saya itu. Hati enggak nyimpen dendam, enggak nyimpen enak jeleh sama satu manusia pun. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnah saya, yang konteksnya Nabi sabdakan ini orang benar-benar cinta sama saya, pengen diakuin cinta sama Nabi, ini nih kita aktifin ini. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang benar-benar cinta sama saya nanti bareng di surga. Yang cinta sama saya benar-benar, yang ngikutin sunnah saya, yang salah satunya itu tuh, sama saya bareng nanti di surga. Ini ngomong gampang Pak. Ya, prakteknya. Ntar kalau kita mau tidur, ingat yang enak, sebenarnya kita enak sama siapa gitu. Yang kita enak mukanya ingetin. Nabi bilang nggak boleh nyimpen ghishul ahad. Buat jauh. Makanya kalau kita baca Maulid Ad-Daiba itu, Syekh Abdul Rahman bin Ali Ad-Daiba disebutin, wala yudmiru li muslimin ghishaw wala buqa. Nabi nggak pernah nyimpen di hati ghish kepada satu muslim pun, nggak pernah. Saya ngaji sama Habib Najib bin Syukur. Pulang mondok saya mulazamah sama beliau. Saya baca kitab Asy-Syifa, khususnya Asy-Syifa. Asy-Syifa ini tentang syama'ilnya Nabi Muhammad SAW. Lempengan membahas ini. Habib Najib bilang, Abu Yazid Muhammad bin Ali Malik radhiyallahu anhu itu kalau baca Maulid Ad-Daibai, kadang-kadang lempengan itu beliau ganti tuh. Wala yudmiru li ahadin ghishan wala durra. Kalau di redaksi Ad-Daibai kan li muslimin, kepada muslim pun. Kalau di redaksi hadis yang Nabi sebut bukan cuma muslim, satu manusia pun. Ya kalau kita jangan ikut-ikutan dah, maklumnya beda. Kalau model sekelas Abu Maliki mungkin dapat ilmun ilahi, dapat subat. Ya, atau dapat isyarah atau gimana kita nggak tahu. Memang sudah ada basirah, punya ilmu beliau. Paling kali kita tambah wawasan di sini. Bukan cuma muslim. Nabi nyebutnya ahad, kepada satu manusia. Ajaran yang sangat suci, ajaran Rasulullah SAW. Kita renungin di hadis. Pulang dari sini kita ingat-ingat yang kita enak pokoknya siapa aja. Semuanya. Insya Allah kita bareng sama Nabi. Amin. Insya Allah nggak pakai nungguin di surga nanti. Malam-malam bisa mimpi Nabi Muhammad. Amin.
Itu yang saya sampaikan, saya minta maaf. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.